Tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono menjadi paslon pertama di tingkat provinsi yang datang ke MK untuk mengajukan gugatan. Tim Ridho tak terima dengan hasil pilkada dan menuding ada kecurangan di balik proses pilkada DKI Jakarta. Senin siang, tim kuasa hukum Ridho datang ke MK untuk melakukan konsultasi gugatan sengketa Pilkada Jakarta. Tim kuasa hukum Ridho menjadi pemohon pertama dari tingkat provinsi yang datang ke MK untuk mengajukan gugatan. Perihal poin gugatan, tim kuasa hukum Ridho tidak menjabarkannya, namun memastikan pihak tergugat dalam sengketa Pilkada ini merupakan KPU dan pihak Pramono Anung serta Rano Karno. Ini banyak sekali buktinya, banyak sekali saksinya, banyak sekali ahlinya yang akan membantu permohonan ini agar pasangan Ridho mendapatkan keadilan untuk bisa di Pilkada DKI Jakarta ini. Sebelumnya, tim sukses Ridwan Kamil Suswono minggu kemarin menyampaikan sejumlah keberatan pada KPUD Jakarta, salah satunya soal form C6 yang tidak maksimal terdistribusi ke masyarakat dan menjadi penyebab partisipasi pemilih rendah. Tim Ses RK Suswono juga menuding sejumlah anggota KPPS dan PAM TPS mencoblos belasan kertas suara ke pasangan nomor urut 3. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pendaftaran sengketa pilkada, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di lokasi. Selamat siang Jen, siapa saja yang dijadwalkan akan mendaftarkan gugatan pilkada hari ini? Baik Camar dan juga pemirsa, hingga saat ini di Mahkamah Konstitusi sudah menerima ada 203 pemohon sengketa atau gugatan perselisihan Pilkada 2024, di mana rinciannya adalah 1 dari tingkat gubernur, yakni dari Papua Selatan, kemudian 164 dari tingkat kabupaten dan 38 pemohon dari tingkat kota atau wali kota. Dan untuk pendaftaran atau permohonan sengketa gugatan Pilkada sendiri ke Mahkamah Konstitusi akan masih dibuka hingga tanggal 18 Desember 2024. Namun di setiap masing-masing atau masing-masing pemohon dari masing-masing daerah harus mematuhi aturan dari KPU masing-masing daerah itu sendiri, yakni untuk permohonan pengajuan sengketa Pilkada 2024 ini hanya boleh dilakukan 3 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh KPU masing-masing daerah. Namun masih dibuka sampai tanggal 18 Desember. Jadi setiap pemohon harus mematuhi aturan yang diberlakukan oleh KPU daerah masing-masing meskipun pendaftaran ke Mahkamah Konstitusi dibuka hingga tanggal 18 Desember 2024. Dan untuk persidangannya sendiri akan dimulai pada bulan Januari atau lebih tepatnya awal Januari 2025. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo yang menyampaikan nantinya pendaftaran atau permohonan sengketa atau gugatan Pilkada 2024 ini diberi waktu untuk persidangan 45 hari terhitung sejak permohonan terregistrasi. Begitu. Dan persidangan akan dimulai sejak awal Januari 2025 dan sempat disampaikan juga oleh Ketua MK di mana nantinya sama seperti aturan pada saat persidangan gugatan Pilpres pada 2024 yang sudah dilakukan yang lalu, di mana untuk hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan nanti pemohon maka tidak akan diikutkan pada persidangan yang sama karena masuk ke dalam aturan undang-undang kehakiman. Begitu. Dan untuk prosesnya sendiri atau teknisnya sendiri seperti bisa dilihat di belakang saya, ini adalah tempat di mana nanti pemohon bisa melakukan pendaftaran permohonan sengketa. Dan untuk pendaftaran atau permohonan sengketa sendiri ke Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan secara daring atau online dan juga secara langsung atau offline. Dengan prosedur nantinya setiap pemohon dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu seperti halnya kemarin yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Pilkada DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono. Tim hukumnya sendiri datang ke Mahkamah Konstitusi melakukan konsultasi terlebih dahulu di Mahkamah Konstitusi untuk mereka kemudian
disampaikan oleh pihak Mahkamah Konstitusi berkas apa saja yang perlu disiapkan, kemudian bukti-bukti dan saksi siapa sajakah yang perlu disiapkan. Kemudian setelah konsultasi tersebut barulah mereka dapat mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dengan berkas-berkas dan bukti apa saja yang perlu dibawa oleh mereka begitu. Dan untuk Pilkada DKI Jakarta sendiri diberi waktu dari hari Senin kemarin hingga esok hari atau Rabu. Jadi hanya 3 kali 24 jam sejak KPU daerah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Mahkamah Konstitusi dan juga kami masih menunggu jumlah pendaftar atau pemohon yang melakukan gugatan perkara atau sengketa Pilkada 2024. Nantinya akan kami update kembali informasinya. Saya kembalikan ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Jen Cahyani melaporkan langsung dari gedung MK. Selamat bertugas kembali, salam sehat.